Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha. Hari ini kita akan belajar SBDP, wis. Ya, dengan judul cerita bergambar kelas 5 Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Naba. Soleh, cerdas, berprestasi. Allahu Akbar. Nah, baik anak-anakku sekalian kelas 5 yang saya banggakan. Semoga di pandemi ini kita tetap semangat, tetap rajin sholatnya, tetap rajin baca Qur'annya, tetap rajin sholat duhanya dan lain sebagainya, hal-hal yang positif. Oke. Next, hari ini kita akan belajar tentang cerita bergambar. Cerita bergambar disingkatnya dengan apa coba? Dengan cergam. Oke, ya, sangat mudah kan? Cergam, karena cerita bergambar. Cerita bergambar adalah perpaduan antara gambar dan teks yang menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Nah, kita dibaca teksnya dulu, nanti ada gambaran-gambaran daripada di file ini. Dalam cerita bergambar, cerita menjadi hal utama, oke? Sedangkan gambar menjadi pelengkap. Ya, jelas. Jadi ada gambarnya lalu dibuat cerita gitu. Next. Langkah-langkah apa saja harus kita diperhatikan dalam membuat gambar, Bapak Ibu? Ya, anak-anak, yaitu satu, jelas kita harus menentukan temanya dulu, tema cerita atau gagasannya. Lalu apalagi kita harus menentukan tokoh utama dan wataknya dalam cerita tersebut. Lalu membuat garis besar cerita dari gagasan yang kita dibuat tadi. Next, membuat gambar dari garis besar cerita. Lalu menguraikan cerita lebih terperinci lagi ya. Oke, next. Nah, cerita bergambar. Alhamdulillah di sini ada gambar ya. Seekor burung dengan seekor apa? Semut. Yuk. Ya, dongeng disampaikan di samping merupakan contoh berita bergambar ya. Cerita bergambar tersebut menceritakan tentang burung dara yang baik hati. Tahukah kamu cara membuat cerita bergambar? Ya, nanti kita akan dikasih tahu di slide selanjutnya. Ini ya. Langkah apa saja yang harus kita membuat cerita gambar sebagai berikut. Tadi sudah disebutkan pada file sebelumnya. Menentukan tema, oke? Lalu cerita, menentukan tokoh utamanya dan wataknya, karakternya ya. Membuat garis besar cerita, sudah membuat garis besar dan terperinci tadi sudah ya. Yang ini sudah dibahas. Oke, next lagi. Nah, di sini ada hari persiapan sebelum menggambar. Kan gambar bercerita. Jadi kita harus menggambar dulu, menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Kayak apa ya? Kayak spidol ya, kayak pensil gambar, krayon dan lain sebagainya ya. Next, berikutnya membuat sketsa ya. Menyempurnakan sketsa gambar berdasarkan uraian cerita. Jadi nyambung antara gambar dan cerita. Oke, next. Contoh cerita bergambar. Contohnya apa sih? Ini ada ya. Tuh, aku menyebabkan banyak manusia sakit. Wow, manusia jadi takut padaku. Lihat, ini ada gambarnya. Oke, di sini juga ada kata-katanya ya. Baik, lagi nih. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak napas. Siapakah dia? Kita lanjut ya. Wah, lihat, ini cerita bergambar. Karena apa? Ada gambarnya ya, lalu ada kata-katanya. Oke, jangan masuk rumah corona. Wah, ini ya bagus nih. Lanjut, ada lagi, ada ini bagus nih ya. Nih ya, ini adalah salah satu dari sebuah sekolah yang anak-anaknya disuruh menggambar bercerita. Lalu dia dibuat gambar, lalu
dia menuliskan kata-katanya. Kalian pasti sudah pernah mencobanya ya. Oke, next lagi. Ini ya. Nah, khawatir gitu wajar, tapi jangan panik sampai belanja berlebihan. Hahaha. Tapi Mbah, corona itu loh bahaya. Wah, ini perdebatan ya. Mbak paham, semua juga takut kena, tapi kita tetap bisa melindungi diri kok. Wah, ini adalah gambar bercerita. Hahaha ya. Begitu ya. Seperti itu. Lagi. Ini olahraga juga termasuk dalam gambar bercerita. Olahraga sangat baik untuk kesehatan tulang ya. Atau misalkan Andi, olahraga mencegah osteoporosis. Salah penyebutan ya. Nah, ini juga termasuk dalam cerita bergambar. Ini juga sama ya. Santri tahun baru cerita bergambar. Nah, ini cerita si corona nih. Gara-gara corona, wah bla 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 ya. Perjalanan corona segala macam. Ini termasuk juga cerita bergambar. Kita harus waspada dalam menjaga diri kita ya. Ingat 3M. Oke. Next lagi. Nah, di sini ada buku tematik D halaman 124. Dikerjakan di buku paket ya. Nah, cuma 3 saja. Apa kepanjangan dari cergam? Tadi sudah dibahas ya sama Bapak Guru, Ibu Guru di pertama. Apa pengertian dari cerita bergambar? Pengertian juga apa? Ketiga, mengapa gambar pada bercerita gambar menjadi hal yang utama? Nanti kalian tinggal dijawab di buku paket D. Lanjut. Tadi ingat halaman 124. Next lagi. Halaman 143. Ayo pahami dan jawab. Ini sampai dengan 5. Nah, nanti dibuka saja buku tematik D-nya, nanti ada. Langkah pertama untuk membuat cerita bergambar, nanti akan ada jawabannya. Tinggal memilih saja. Tokoh dalam cerita bergambar ditentukan titik-titik, nanti ada jawabannya. Bahasa dalam cerita bergambar menggunakan bahasa, ada jawabannya ya. Nah, oke. Sekarang ada tugas lagi, proyek cerita bergambar. Buatlah cerita bergambar dengan tema corona. Lebih bagus berwarna gambar warna. Nah, kayak yang nomor ini. Nah, tadi yang ini ya. Nanti difoto seperti ini. Oke? Pokoknya nanti akan dinilai. Oke? Oke. Bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3. Pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.